Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngeteh ngebahas tentang hukum. Seperti biasa dalam acara ngeteh ngebahas tentang hukum selalu memberikan informasi serta solusi atas permasalahan hukum yang ada di sekitar kita. Semoga acara kami bisa bermanfaat dan bagi penonton sobat ngeteh juga selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah dan ucapan terima kasih berkat dukungan semua penonton sobat ngeteh, jumlah subscriber kami mengalami peningkatan hingga mencapai 186 subscriber. Tentunya bagi kami jumlah tersebut merupakan bentuk kepercayaan dan dukungan sobat ngeteh yang selalu menonton acara kami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas like, comment, and share. Jangan lupa tonton acara ini sampai selesai agar informasi yang selalu disampaikan jelas dan tidak bias. Untuk acara kali ini kita telah mendapat pertanyaan dari sobat ngeteh yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas, di mana pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kadang saya mendengar istilah nikah siri atau syar'i. Bagaimana menikah yang benar menurut negara dan agama agar tidak menimbulkan permasalahan di belakang hari? Mohon penjelasan. Terima kasih atas sebelumnya. Demikian Bapak Joko Starto pertanyaan dari sobat ngeteh. Untuk itu kepada narasumber kami persilahkan. Baik Mas Bagas, kita ketemu lagi dalam acara ngeteh. Memang menikah merupakan peristiwa yang suci atau sakral. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan pernikahan adalah menggenapkan setengah agama. Namun perkembangan di masyarakat, pernikahan menjadi sebuah fenomena tersendiri, baik cara maupun legalitasnya, yang kadang berpotensi menimbulkan permasalahan, bahkan melanggar aturan yang berlaku. Nah, ada sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, sebagaimana diberitakan oleh Merdeka.com pada tanggal 15 April 2013. Yang mana headline-nya sebagai berikut. Anggota DPRD nikah siri dengan anak di bawah umur di mobil. Selanjutnya, oknum tersebut kemudian ditangkap oleh Polrestabes Surabaya. Alasan menikahi siri 9 korbannya agar hubungan intim yang mereka lakukan halal dan tidak berdosa. Kemudian juga kita mengenal pasti seorang komedian yang cukup terkenal, yang sering kita lihat di layar televisi. Juga ada sebuah peristiwa yang mana diberitakan oleh Suara.com tanggal 4 Maret 2022 yang headline-nya sebagai mana berikut ini. Tesi sudah 6 kali nikah siri, ada yang tak diketahui istri pertama. Nah, untuk itu, karena satu, kita kata bersama pernikahan itu idealnya adalah sebuah peristiwa yang sakral dan suci, namun ternyata di lapangan ada saja terkait dengan pembelokan pernikahan, dalam arti pernikahan yang harusnya suci dibelokkan untuk apa? Kepentingan seseorang tersebut agar tujuannya terpenuhi. Untuk itu kami akan membahas pernikahan tersebut berdasarkan kacamata atau pandangan kami selaku praktisi hukum, dan anggaplah menjadi salah satu referensi dan bisa berbeda dengan pandangan praktisi ataupun ahli hukum yang lainnya. Nikah siri terkadang kita dengar atau bahkan kita lihat sendiri di tengah-tengah masyarakat kita. Nikah siri menjadi sebuah fenomena tersendiri. Sedangkan siri
berasal dari kata sir yang artinya disembunyikan. Nikah siri adalah nikah yang disembunyikan atau dirahasiakan. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan berbagai macam alasan. Di antaranya yaitu dilaksanakan tanpa persetujuan wali dari pihak perempuan. Maksudnya di sini, wali di sini adalah ayah dari pihak perempuan. Yang kemudian pernikahannya dirahasiakan oleh publik. Mengapa? Dengan pertimbangan tertentu, misalnya ingin poligami atau alasan lainnya. Selanjutnya bagaimana? Apakah pernikahan itu ada syarat atau ada rukunnya? Dalam Islam setidaknya terdapat 5 rukun nikah yang disepakati ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah. Yaitu 1. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Dengan demikian, pernikahan laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan yang sekarang kita kenal dengan LGBT atau LGBT, jelas dalam Islam itu dilarang. Apalagi lusa kita membaca di media online yaitu inews.jatim.id tanggal 8 Juni 2022 yang headline-nya sebagai berikut. Viral, pria Gresik menikah dengan kambing. MUI sebut sesat dan minta pelakunya bertobat. Jelas dan terang, pernikahan harus laki-laki dan perempuan dan itu harus manusia. Dengan demikian, perkawinan yang bukan dengan manusia ataupun laki-laki dengan laki-laki, sebaliknya perempuan dengan perempuan, itu dilarang dalam ajaran agama Islam. Kedua, ada wali dari calon pengantin perempuan. Namun, tidak sembarang orang bisa menjadi wali nikah. Ada urutan wali nikah yang harus dipenuhi. Wali nikah terdiri dari 2 macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Yang ketiga, dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Sehingga fungsi dari saksi ini untuk menyaksikan apakah sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Yang keempat, diucapkan ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. 5. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis syara'i marfu, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Demikian juga ijab kabul digunakan dalam pernikahan itu, yaitu ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelainya. Demikian tadi rukun nikah. Sekarang bagaimana tentang syarat nikah? Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Jadi perempuan dan laki-laki ini harus memeluk sama-sama agama Islam. 2. Bukan mahram. Ketiga, wali nikah bagi perempuan. 4. Dihadiri saksi. 5. Sedang tidak ihram atau berhaji. Selain itu tadi kan rukun syarat. Ada juga sunnah. Sunnahnya apa dalam pernikahan itu? Disunahkan agar akad nikah dapat diumumkan kepada publik dan tidak dirahasiakanlah. Ada sebuah hadis, umumkanlah pernikahan ini, jadikan tempatnya di dalam dan pukulan atasnya daf, yaitu rebana-rebana. Dengan adanya pernikahan yang diumumkan, sehingga publik mengetahui
ketika laki-laki dan perempuan dalam satu rumah atau berponcengan itu sudah sah secara agama, sehingga tidak dikhawatirkan adanya zina dan sebagainya. Lah, kemudian bagaimana? Pernikahan siri tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam dan cenderung menjadi alasan pembenar untuk melakukan penyimpangan pernikahan. Kemudian bagaimana pernikahan syar'i? Kalau pernikahan syar'i yaitu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, namun belum dicatatkan di kantor urusan agama. Bagaimana akibat dari nikah siri ataupun syar'i? Yang pertama, perempuan karena tidak bisa disebut istri disebabkan tidak memiliki akta nikah. Dengan demikian haknya seperti mendapatkan nafkah dan waris bila suami meninggal tidak akan diraihnya. Yang kedua, anak. Di mata hukum, status kelahirannya akan sama seperti anak di luar nikah. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan mencapai keluarga ibunya. Informasi awal sudah disampaikan oleh Bapak Joko Starto. Namun bagaimana nikah yang terbaik menurut negara dan agama? Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatatkan. Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Dan ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak, terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak, dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat. Dengan demikian, terjawab pernikahan yang terbaik, yang halal, dan baik menurut negara dan agama, yaitu perkawinan yang dicatatkan di KUA setempat. Demikian informasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton semuanya, tak terkecuali Sobat Ngeteh. Ngebahas tentang hukum, yang mana kami juga menyampaikan, kali ini kami memakai kaos panjang, karena habis rapat dengan rekan-rekan panitia dari SMA Negeri 2 Surakarta. Terima kasih. Demikian informasi dari kami buat Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Penjelasan ini bukan merupakan kebenaran mutlak dan bisa dibandingkan dengan narasumber lainnya. Sebelum kesimpulan, setelah ini kami ingin menyampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.